Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Endayani, CPNS golongan 3 angkatan 7. Kepada yang terhormat Bapak Tri Urip sebagai penguji dan Bapak Sri Ekanto sebagai coach, beserta Bapak Bambang Nursinto sebagai mentor. Perkenankan saya untuk memaparkan hasil aktualisasi saya yang berjudul pemanfaatan media display dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 di SDN Bedayu Talang Siburo, Kabupaten Lumajang. Isu yang saya angkat di sini adalah rendahnya hasil belajar siswa. Gagasan pemecahan isunya yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan pemanfaatan media display kelas 1. Tujuan aktualisasi saya yaitu ada 3 tujuan. Yang pertama, tujuan bagi peserta didik. Yang kedua, tujuan bagi penulis. Dan yang ketiga, tujuan bagi organisasi. Tujuan bagi peserta didik yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang baru bagi peserta didik dengan pembelajaran yang memanfaatkan media display. Kebetulan di tempat saya mengajar ini merupakan metode yang baru karena sebelumnya tidak pernah diterapkan media display ini. Yang kedua, tujuan bagi penulis, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang diakronimkan ANEKA. Dan tujuan bagi organisasi yaitu untuk menguatkan nilai-nilai dasar ANEKA di lingkungan satuan pendidikan SDN Bedayu Talang guna mencapai visi dan misi sekolah. Ruang lingkup aktualisasi ini yaitu aktualisasi ini dilaksanakan di SDN Bedayu Talang, Kecamatan Siburo, Kabupaten Lumajang pada tanggal 24 Februari sampai dengan 28 Maret 2020. Profil lembaga atau unit kerja. Unit kerja kami yaitu SDN Negeri Bedayu Talang, Kecamatan Siburo, Kabupaten Lumajang, yang terdiri dari 11 personil, yang 6 PNS, yang 4 GTT, dan 1 PTT. Visi misi lembaga kami yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi berwawasan iptek dan imtak serta berdaya saing. Misinya melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang kedua, meningkatkan perilaku hasil belajar yang agamis serta berbudi luhur. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, pramuka, dan kesenian. Selanjutnya yaitu nilai-nilai organisasi SDN Bedayu Talang. Di sini ada semangat inovatif, gotong royong, akuntabilitas profesional, dan 5S. Rancangan aktualisasi saya ada 12 kegiatan terkait dengan nilai-nilai ANEKA. Capaian aktualisasi yaitu kegiatan pertamanya konsultasi dengan mentor tentang kegiatan aktualisasi. Selanjutnya tahap kegiatannya meminta masukan dan saran dari mentor tentang tahapan aktualisasi, capaian dan output, surat persetujuan, mendapat izin untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, catatan saran dari mentor, dan dokumentasi berupa foto, konsultasi antara mentor dan guru. Kegiatan kedua yaitu membuat rancangan tahapan pembelajaran yang inovatif. Tahapan ketiga yaitu tahapan kegiatannya yaitu yang pertama penulis menganalisis silabus, yang kedua menentukan KI dan KD yang digunakan,
menentukan indikator pencapaian kompeten, menyusun tujuan pembelajaran, menentukan model media dan metode inovatif yang akan digunakan, menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan, merancang rencana pelaksanaan pelajaran yang inovatif. Capaian dan outputnya, tersedianya rancangan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Kegiatan yang ketiga, merancang media. Di sini penulis merancang media dengan peserta didik. Tahapan kegiatannya menentukan media yang akan dibuat, menyiapkan alat dan bahan, konsultasi dengan teman sejawat, membuat rancangan media tersebut. Output, capaian dan outputnya yaitu rancangan media yang sudah sesuai dan siap direalisasikan. Kegiatan keempat yaitu membuat media edukatif. Tahap kegiatannya, guru menyediakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media edukatif kelas. Guru mengklasifikasikan media berdasarkan fungsinya. Jadi di sini pertama-tama guru menyiapkan alat yang ingin digunakan untuk membuat media tersebut. Yang kedua, guru mengklasifikasikan. Di sini guru memilah-milah mana yang sesuai dengan materi media yang sesuai dengan materi tersebut. Karena media display ini bisa digunakan untuk semua materi dan bisa digunakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Capaian dan outputnya adanya media edukatif atau display kelas. Kegiatan kelima yaitu observasi awal. Tahapan kegiatannya mengkonsep soal pretest, mengkaji dengan teman sejawat, membuat soal pretest, dan observer melakukan pretest sebelum menggunakan media display. Jadi di sini penulis mengobservasi dulu sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan media display. Setelah itu nilai yang didapat nantinya akan dibandingkan dengan nilai setelah menggunakan media display. Capaian dan outputnya mengetahui nilai siswa sebelum menggunakan media display. Kegiatan keenam, sosialisasi dan penerapan display kelas. Tahapan kegiatannya, guru menampilkan media display yang telah dibuat. Yang kedua, guru menyampaikan pada siswa fungsi media display. Guru bersama siswa menempel media display. Guru bersama siswa mengatur tempat duduk sesuai dengan keinginan siswa. Guru bersama siswa mengatur kelas agar terlihat bersih. Guru bersama siswa menyiapkan tempat khusus untuk menempel media hasil kerja siswa. Jadi di sini setelah dilakukan pembelajaran media display, siswa dan guru bersama-sama menempelkan hasil yang telah dilaksanakan selama pembelajaran tersebut. Capaian dan outputnya, ruang kelas yang nyaman sesuai dengan keinginan siswa sebagai sarana pendukung pembelajaran selanjutnya. Kegiatan ke-7, pelaksanaan pembelajaran dengan pemanfaatan display kelas. Tahapan kegiatannya, masuk ke ruang kelas dan mengkondisikan peserta didik sebelum pembelajaran. Yang kedua, memberikan persepsi terkait dengan materi yang akan digunakan. Yang ketiga, menjelaskan aturan-aturan dalam pembelajaran. Yang keempat, membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri. Yang kelima, setiap siswa secara bergiliran menunjukkan hasil pengerjaan LKPD masing-masing. Siswa memasang atau menempel hasil pengerjaan LKPD pada mading atau di display kelas yang sudah disediakan.
mengapresiasi seluruh siswa. Capaian dan outputnya, pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi di sini peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran dan tidak monoton. Kegiatan 8 yaitu melakukan ulangan harian. Tahapan kegiatannya yaitu membuat soal ulangan harian, mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan soal ulangan, peserta didik mengerjakan ulangan harian. Nah, di sini penulis melakukan penilaian terhadap peserta didik setelah melakukan pembelajaran display tadi. Peserta didik membandingkan hasil ulangan dengan hasil pretest sebelum dilaksanakan metode display class tadi. Capaian dan output, mengetahui nilai siswa setelah menggunakan media display class. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan display class. Tahap kegiatannya masuk ke ruang kelas dan mengkondisikan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, memberikan persepsi terkait dengan materi yang akan digunakan, menjelaskan aturan-aturan dalam pembelajaran, membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri. Setiap siswa secara bergiliran menunjukkan hasil pengerjaan masing-masing. Siswa memasang menempel hasil pengerjaan pada mading. Yang ketujuh, mengapresiasi seluruh siswa. Capaian dan output, pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang ke-10 yaitu observasi lanjut. Observasi lanjut di sini observer melakukan pengamatan terkait proses pembelajaran setelah menggunakan display kelas. Observer mengisi lembar observasi hasil belajar siswa. Capaian dan outputnya, mengetahui minat belajar siswa setelah menggunakan display kelas. Nah, karena di situ tidak bisa dilaksanakan, maka kendalanya tidak dapat terlaksana secara langsung di kelas karena siswa harus menjalani masa belajar rumah akibat pandemi corona. Strategi tidak dapat melakukan daring dikarenakan banyak siswa yang tidak memiliki Android. Kegiatan ke-11 yaitu evaluasi. Evaluasi di sini tahap kegiatannya yaitu berkoordinasi dengan observer atau teman sejawat terkait hasil observasi yang telah dilakukan, berdiskusi terkait kelebihan kekurangan proses pembelajaran, mengkomunikasikan perbaikan-perbaikan yang pernah dilakukan. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu hasil perbandingan dari nilai observasi pretest dan nilai ulangan. Seperti ini bisa kita lihat, berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah memanfaatkan media display dalam proses pembelajaran, yakni dari kategori kurang baik menjadi baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan fungsi display kelas dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tahapan kegiatan ke-12, pelaporan hasil. Pelaporan hasil di sini tahap kegiatannya menyusun laporan aktualisasi, konsultasi meminta saran dan masukan mengenai hasil laporan, merevisi laporan sesuai masukan dan saran atasan. Capaian dan outputnya laporan aktualisasi. Saran, pendidik diharapkan untuk mencari lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan media display. Pendidik diharapkan lebih kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya, pendidik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dasar Aneka. Demikian penjelasan dari